sekarang kan musim hujan. Setiap siang dan hampir setiap pekan itu kalau hari Kamis, hari Rabu siang itu suka hujan deras. Nah, kalau hujan gitu biasanya jaringan saya kurang bagus. Jadi saya record, kalau tidak bisa jaringan kurang bagus, maka recording hari ini yang saya akan bagikan ke kelas B. Udah tampil ya? Belum, Bu. Belum? Iya, Bu. Tampil, Bu. Ini berpindah enggak? Sudah tampil, Bu. Berpindah enggak slide-nya? Tidak, Bu. Oh, ini selalu gini ya. Coba dulu. Tidak mengganggu di anak. Jangan. Oke, kita sudah sampai mana ya? Ini kalau tidak salah sudah ya, bahasa. Ya. Ada yang ingat ini? Sudah sampai mana? Kayaknya sudah masuk sini ya. Halo, mana suaranya? Tolong direspon deh kalau ada pertanyaan, Dik. Ya, Bu. Masih ingat sampai gimana? Sampai sini ya? Ini kalau nggak salah sudah ya, ini silil. Iya, Bu. Sudah itu, Bu. Silil ether sudah ya. Masuk sekarang ke reagen Wittig. Oke. Jadi saya kembali mengulang bahwa yang kita butuhkan dalam pembentukan ikatan karbon-karbon adalah dua macam karbon ya. Karbon yang bermuatan positif, parsial positif, dan karbon yang bermuatan parsial negatif. Nah, umumnya karbon dalam lazimnya berada dalam keadaan parsial positif atau yang kita sebut dengan karbokation. Akan tetapi kita juga dalam pembentukan ikatan itu kita butuh karbon negatif. Nah, oleh karena itu kita bisa melakukan usaha-usaha untuk memaksa karbon yang tadinya positif menjadi bermuatan negatif ya. Nah, caranya kita sudah lihat, kita sudah lalui dua cara. Yang pertama adalah menyediakan reagen-reagen organologam ya, di antaranya ada reagen Grignard, ada organolithium, organokadmium, organozinc, dan yang lainnya, ada organozirconium dan sebagainya.
Yang jelas senyawa organik yang terikat pada suatu logam. Yang kedua, kita bisa mereaksikan suatu senyawa organik yang bersifat asam dengan suatu basa, ya. Jadi pada saat basa menarik salah satu proton dari senyawa itu, maka senyawa itu menjadi kelebihan elektron, ya, karena ditinggal oleh proton. Nah, hasilnya kita mendapatkan suatu karbon yang kelebihan beban muatan negatif. Nah, kemudian berikutnya, selain kedua hal itu, kita juga bisa mendapatkannya dari reagen Wittig, ya. Nah, itu yang akan kita pelajari saat ini. Nah, reagen Wittig ini biasanya dipakai, ya, kalau kita ingin membentuk ikatan rangkap, ya, kita mau membentuk alkena. Nah, yang disebut dengan reagen Wittig adalah yang ini, ya, tapi belum diperlihatkan bagaimana reagennya, ya. Nah, ini adalah kondisi pada saat karbon dibuat bermuatan negatif, yang ini, ya. Karbon ini dibuat bermuatan negatif, ya. Caranya adalah direaksikan dengan senyawa yang disebut dengan trifenilfosfin. Trifenilfosfin itu adalah fosfor terikat pada 3 gugus fenil. Ya, 3 gugus fenil. Fenil itu benzen. Jadi Anda bayangkan ada fosfor P terikat pada 3 benzen. Itu adalah trifenilfosfin. Nah, ada caranya, ya. Kita lihat nanti di sini. Nah, karbon ini awalnya dia seperti umumnya karbon bermuatan parsial positif. Nah, pada saat dia direaksikan dengan ilida namanya, ya, ilida, maka karbon ini dipaksa menjadi negatif karena fosfor yang masuk ini sangat positif. Nah, ini hal yang sama yang berlaku juga pada reagen Grignard. Ada logam yang sangat positif, maka karbon mengalah menjadi parsial negatif. Seperti itu, ya. Nah, inilah yang disebut reagen Wittig. Yang ini, keseluruhan yang hijau ini, ya. Nah, kalau kita reaksikan reagen Wittig dengan suatu karbonil, maka di sini bisa menghasilkan ikatan rangkap sekaligus, ya. Ikatan sigma terbentuk antara karbon dari reagen Wittig dan karbon dari karbonil. Nah, untuk ikatan pi-nya sendiri itu diperoleh dari ikatan pi dari karbonil. Nah, ini reagen Wittig ini bisa menjalani reaksi dengan apa saja yang pi-nya yang memiliki karbonil, yang misalnya aldehid atau keton. Untuk membentuk ilidanya, ya. Jadi ilida itu kalau sudah membentuk ikatan antara trifenilfosfin dengan senyawa organiknya. Ya, jadi ilida adalah suatu senyawa dengan atom yang suatu senyawa yang memiliki muatan positif dan negatif pada suatu atom yang saling adjacent, itu maksudnya saling bersambungan, ya. Nah, kita bisa lihat di sini trifenilfosfin fosfor bermuatan positif dan karbonnya bermuatan negatif seperti ini, ya.
Organiknya itu bisa diperoleh dari alkil halida ya, sebagaimana pada reagen Grignard kita peroleh dari alkil halida. Nah, ilida juga bisa kita peroleh dengan mereaksikan trifenilfosfin dengan alkil halida. Nah, mekanismenya seperti ini ya. Trifenilfosfin ini fosfornya sendiri memiliki sepasang elektron bebas, dan ini yang menyerang karbon yang berikatan dengan leaving group dari alkil halida. Tentu saja karbon yang terikat pada alkil halida ini awalnya positif ya. Kita tahu Br ini dalam alkil halida, karbon yang terikat pada halidanya itu adalah karbon-karbon parsial positif. Tetapi dengan adanya serangan elektron dari fosfor dari trifenilfosfin, maka karbon ini dipaksa untuk menjadi lebih negatif. Ya. Nah, karena elektron sudah ditransfer pada C, jadi sekarang C-nya menjadi netral ya. Tadinya kan positif, dinetralkan oleh elektron. Nah, sekarang P setelah terikat pada alkil halida yang sudah kehilangan halidanya, P-nya sekarang bermuatan positif. Nah, kemudian jadi di sini bermuatan positif ya, dalam keadaan muatan positif. Kemudian karbon di sini netral dan masih berada diselubungi oleh ion Br-. Nah, tentu ini tidak stabil. Kalau kita berikan basa yang menarik proton, ya, Anda tahu di sini sudah tahu di sini ada basa, ada dua. Nah, kalau ini salah satunya ditarik oleh basa, maka elektron dari ikatan CH ini akan dikembalikan pada karbon yang di sini, ya. Jadilah sekarang karbon menjadi bermuatan negatif. Nah, kondisi seperti ini bisa mengalami resonansi ya, bisa mengalami resonansi. Caranya adalah elektron dari karbon yang kelebihan muatan ini akan memindahkan elektronnya ke arah ikatan. Tadinya kan ini elektronnya dipegang oleh karbon tersebut, kemudian dia pindahkan ke ikatan antara C dan fosfor, membentuk ikatan rangkap ya, ikatan pi. Nah, jadi bentuk ini adalah resonansi ya. Nah, nanti ilida inilah atau reagen Wittig ya. Reagen Wittig ini yang kemudian nanti kalau kita reaksikan dengan satu karbonil tentu dalam bentuk yang ininya ya, maka akan menghasilkan alkena. Nah, sampai sini prosesnya bisa dipahami ya. Dipahami enggak? Iya, Bu. Nah, jadi proses resonansi ini ya akan terus seperti ini sampai datang suatu elektrofil ya. Satu elektrofil dalam hal ini karbonil. Ada dua mekanisme yang mungkin ya, ada dua possible mechanism untuk menyatakan bagaimana elektrofil bisa diserang oleh
ilida ya atau reagen lipid. Mencari tiga teknik. Dia bertanya ada dia tiga teknik. Mekanisme yang pertama adalah karbon negatif dari fosfin dari ini ya. Jadi kita sederhanakan untuk memahami mekanisme, kita sederhanakan R2-nya kita tidak ambil ya, kita anggap di sini satu karbon saja ya, satu karbon saja. Nah, jadi kita gambarkan ilidanya seperti ini. Nah, mekanismenya adalah karbon dari ilida menyerang karbon-karbonil karena ini kan bermuatan negatif ya. Jadi dia akan menyerang karbon positif. Jadi Anda harus selalu ingat bahwa dalam mekanisme, kalau kita menggambarkan mekanisme reaksi, perpindahan elektron itu atau garis panah itu selalu dari arah yang bermuatan negatif ke yang positif. Ya. Karbon negatif ini menggambarkan arah aliran elektron ya, karena elektron yang bergerak dalam reaksi. Kalau muatan positif atau inti itu relatif tidak ya, berada dalam inti. Oke, jadi elektron dari ilida menyerang karbonil, kemudian nanti tentu saja membentuk ikatan ya, yang ini ikatan antara karbon negatif karbon positif menjadi ini, kemudian konsekuensinya berarti karbon ini kelebihan ikatan kovalen menjadi 5. Maka salah satunya ikatannya biasanya ikatan pi dari karbonil itu akan ditarik ke atas ya, ditarik ikatan pi ini menjadi elektron bebas seperti ini. Jadi sekarang muatan akan seperti ini. Nah, ini akan membentuk struktur yang disebut dengan struktur beta im. Nah, ini bisa memungkinkan kalau kita memahami mekanisme yang ini, maka oksigen bisa berikatan dengan fosfor, ya, membentuk suatu cincin yang baru, ya, disebut fosfetan. Nah, nanti ikatan sigma kemudian dilepas ke arah ikatan P dan O seperti ini, kemudian ikatan antara C, P dilepas ke arah sini membentuk ikatan rangkap seperti ini. Nah, namun ini tidak bisa dipahami, tidak memenuhi kaidah dari mekanisme sikloadisi. Karena untuk reaksi sikloadisi kita harus mempertimbangkan bagaimana posisi dari ikatan-ikatan rangkap yang akan dibentuk. Nah, mekanisme yang kedua, karbon negatif akan menyerang karbonil, ya, seperti hal yang sama tadi. Nah, sekarang ikatan pi pada karbonil itu bukan ke oksigen ya, tetapi langsung terikat pada fosfor seperti ini. Nah, model seperti ini, cincinnya yang seperti ini memenuhi kaidah sikloadisi 22 ya. 22 itu artinya ada dua elektron pi, ada dua pasang elektron yang terlibat. Dan biasanya bentuk siklonya, pembentukan sikliknya itu adalah segi 4. Ya, jadi Anda bisa lihat bahwa karbon negatif terikat pada karbon kation yang ini ya. Bentar. Ini ya, terikat pada karbon-karbonil. Kemudian ikatan pi dipakai oleh oksigen untuk berikatan dengan fosfor.
ya, seperti ini. Nah, modelnya ini seperti apa ya? Membentuk semacam tekukan yang berbeda dari ini. Ya, kalau ini seperti satu bidang saja, tetapi ini membentuk satu sikloadisi yang apa namanya? Ya, coba Anda bayangkan ya, ikatannya seperti ini. Tentu beda kalau datar seperti ini ya. Nah, kemudian kalau kita gambarkan ya modelnya mirip seperti ini juga. Tetapi yang berbeda adalah pada keadaan transisinya. Ya. Kalau yang di mekanisme yang pertama ini langsung dalam keadaan bidang yang dalam keadaan sebidang ya, ikatannya sebidang. Tetapi kalau ini dia berada dalam bidang yang berbeda. Ini bisa dibayangkan tidak bentuknya. Jadi seperti kalau misalnya kertas segi 4, terus kita tekuk sedikit. Bisa ya? Bisa dibayangkan ya? Iya, Bu. Nah, jadi model inilah yang kita, mekanisme ini yang kita pakai. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ikatan rangkapnya, apakah bentuknya cis atau trans. Ya, ini kan contoh tadi ya. Kita kembali ke contoh yang lebih sederhana. Kita gambarkan karboninya seperti ini. Ya, dan witiknya seperti ini atau yelidanya seperti ini. Ikatan rangkap yang terbentuk antara karbon-karbonil dengan karbonilida itu umumnya adalah ikatan cis. Ya. Lebih disukai ikatan yang cis. Nah, alasannya adalah karena faktor sterik. Ya, kita lihat kalau modelnya seperti ini ya. Tadi di sini perhatiannya R2-nya di sini. Yang ini ya. Kemudian ini R1. Nah, nanti kan terjadi pelepasan ikatan antara karbon dengan fosfor, itulah nanti akan menjadi ikatan apa ya, yang membentuk ikatan rangkap di sini. Coba saya kembali lagi ke sini. Mungkin Anda bingung ini kenapa garis putus-putus ya. Ini adalah garis untuk menggambarkan ikatan dalam keadaan transisi. Ya. Nah, antara karbon dan karbonil itu ikatan rangkap ya. Nah, ikatan pi nanti ini akan lepas. Akan lepas, dipakai untuk berikatan dengan trifenilfosfin. Jadi ikatan ini nanti lepas, kemudian membentuk ikatan dengan ini. Ya, jadi ikatan titik-titik pada keadaan transisi itu menyatakan untuk menggambarkan ikatan mana saja yang akan lepas dan yang akan terbentuk. Jadi perhatikan, ikatan karbonil, ikatan pi pada karbonil ini akan lepas dan membentuk ikatan dengan fosfor dari trifenilfosfin. Kemudian ikatan pada ini ya. Tadi kan ada, mungkin Anda bingung kenapa ada ikatan rangkap ini ya. Nah ini ya, yelida bisa dalam kondisi ikatan rangkap. Ya, bisa dalam kondisi seperti ini karena resonansi. Nah, dalam keadaan transisi, ikatan pi dari yelida ini akan lepas dan nanti ikatan ini akan membentuk ikatan rangkap dengan karbon-karbonil. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pada
faktor sterik yang terjadi pada keadaan transisi tersebut ya. Ini keadaan transisi. Nah, pada keadaan transisi kita lihat di sini R1 dan R2 di sini berada dalam posisi yang saling terjauhkan satu sama lain. Kalau kita lihat dari arah sudut kanan atas, ya Anda bayangkan sekarang memandang struktur ini dari ruang dari atas sebelah kanan, bisa dibayangkan? Maka yang akan Anda lihat adalah model seperti ini. Ya, bayangkan matanya dari sini menghadap ke sini ya, maka model yang akan Anda lihat seperti ini. Sudah bisa dibayangkan? Nah, ini adalah proses yang irreversibel, artinya tidak bisa bolak-balik. Begitu ikatan rangkap terbentuk, maka tidak bisa lagi kembali menjadi model siklik 4 seperti ini. Ya. Nah, sekarang apa yang disebut dengan faktor sterik ya, yang memberi bentuk cheese. Nah, yang disebut faktor sterik adalah sterik itu sendiri adalah keramaian ya. Keramaian atau bagaimana susunan suatu struktur kita gambarkan dalam 3 dimensi. Semakin sterik artinya semakin ramai. Jadi Anda perhatikan. Ya ini ya, kalau matanya disimpan di atas sebelah sini, Anda jangan bayangkan matanya seperti saat ini. Anda bayangkan matanya dari atas, maka ini yang akan terlihat model ini ya. Bagian atas dari struktur ini sudah ramai, atau kita katakan sudah sterik. Sudah, kalau bahasa Indonesia, ada yang mengatakan dulu menggunakan bahasa Indonesia meruah ya di buku-buku zaman dulu. Tetapi kalau sekarang cenderung lebih menggunakan istilah bahasa Inggrisnya lebih sterik. Artinya di sini R1 dan R2 tidak bisa lagi memposisikan dirinya misalnya R2 ke atas. Ya, seperti ini. Membentuk trans. Karena sudah ramai oleh ada 3 fenil di sini ya. Fenil itu berarti ada 3 benzen. Kalau ada 3 benzen berarti di sini akan meruah ya, akan ramai. R2 tidak bisa lagi mengambil bagian ruang dari bagian atas ini. Maka struktur ini dipaksakan untuk harus cheese, artinya R1 dan R2 harus berada pada sisi yang sama. Ya, beda kalau misalnya seandainya ini bukan trifenil, mungkin misalnya trimetil, ya walaupun trimetil sendiri itu juga sudah ramai juga, sudah sterik juga, ya. Misalnya di sini hanya ada fosfor dan 3 hidrogen. Nah, maka itu kita sebut tidak sterik atau kurang ramai. Maka R2 bisa ke atas, ya. Posisi R2 bisa mengarah ke atas. Bisa mengambil sebagian ruang dari kanan atas. Nah, sebenarnya yang lebih stabil itu adalah kalau kita berbicara ikatan rangkap ya, yang lebih stabil itu adalah trans. Tetapi di sini kita tidak hanya berbicara mengenai kestabilan, tetapi kita juga mempertimbangkan sterik atau bagaimana keramaian di sekitar titik struktur yang kita amati. Ya, gitu ya. Bisa dipahami nih faktor sterik ya. Faktor sterik ini selalu berpengaruh penting ya dalam setiap reaksi apapun reaksi kimia, faktor sterik itu selalu ada. Sama saja ini sebenarnya fenomena yang biasa kalau kita mau pergi ke suatu tempat, kemudian Anda melihat ada misalnya ini mau pergi antri mau bayar SPP ya, ada 3 ATM, ada 1 ATM yang penuh antrian, maka itu kita sebut bisa kita analogikan sebagai suatu struktur yang sterik. Artinya Anda susah untuk melakukan reaksi adisi di situ.
Ya, Anda susah untuk melakukan masuk ke keramaian tersebut. Tentu Anda akan mencari ATM lain yang lebih sepi. Nah, itulah yang disebut dengan histerik. Senyawa-senyawa pun kalau mau menyerang senyawa lain untuk bereaksi, maka dia akan memperhatikan posisi dulu. Ya, posisi yang lebih disukai adalah posisi yang terbuka, yang tidak banyak struktur lain yang mendominasi. Ya, seperti halnya ini sudah mendominasi ruang di bagian atas sebelah kanan. Ya, saya ulangi, kalau dalam reaksi, supaya kita ini belajar sintesis ya. Kalau kita belajar sintesis reaksi, maka tidak semata-mata reaktivitas yang kita pertimbangkan, tetapi juga faktor sterik. Nah, kita lihat contohnya. Ini ada senyawa yang disebut anamarin. Senyawa ini adalah bahan alam yang diperoleh dari basmin, ilalang mungkin. Bas itu kan rumput-rumputan ya, sejenis ilalang. Nah, dengan untuk ini kan senyawanya seperti ini ya. Nah, kalau ada senyawa ini biasanya orang kimia yang di bagian sintesis itu mencoba untuk mensintesis senyawa ini, tapi sebelum sintesis tentu kita mereka-reka dulu. Senyawa ini kira-kira terbuat bagaimana? Ya, bagaimana cara membuatnya? Nah, telah diketahui bahwa untuk anamarin ini, maka bentuk alkena cis ya itu apa namanya, senyawa ini kalau akan diisolasi maka akan mengikuti prinsip dari pembentukan alkena cis ya dari reagen litik. Nah, tentu saja di alam kita tidak tahu wallahu alam ya apakah reaksinya juga seperti ini atau tidak. Karena kalau di alam senyawa itu tidak direaksikan seperti kita campur bahan A menjadi bahan B kemudian menjadi C. Ya, kalau di alam itu sangat rumit. Untuk menghasilkan suatu struktur senyawa itu melibatkan berbagai macam reaksi dan diatur oleh enzim ya, enzim yang ada dalam sistem metabolisme tubuh dari tanaman tersebut atau spesies tersebut. Tapi kalau kita di lab, nah kita lihat strukturnya, kemudian kita bayangkan, lakukan analisis retrosintesis. Setelah itu kita akan melihat senyawa-senyawa apa yang kita butuhkan ya untuk membentuk ikatan karbon-karbon. Nah, sekarang kita lihat untuk membentuk senyawa ini kita fokus pada ikatan rangkap ini ya. Nah, ikatan rangkap ini kita bisa peroleh dari ikatan antara suatu aldehid, ini aldehid ya, aldehid dengan senyawa ini yang sudah diikatkan, senyawa ini ya, sudah diikatkan dengan tribenylfosfin. Artinya untuk memperoleh senyawa kiri ini, kita harus reaksikan dulu dengan tribenylfosfin. Baru bisa seperti ini. Jadi dengan menambahkan tribenylfosfin, maka kita mengaktifasi karbon ini menjadi negatif. Dan terbentuklah produk ini. Nah, dari produk ini juga, ini kita bisa membuktikan bahwa kalau kita menggunakan reagen litik, maka memang secara alami struktur yang diperoleh adalah struktur dalam bentuk cis alken ya, atau alkena cis, biasa juga dengan disebut alkena Z. Kalau Anda belajar SSO1, struktur senyawa organik 1, itu akan belajar ada alkena Z dan ada alkena E, ingegen dan susamen. Susamen itu bisa disamakan dengan model cis ya. Jadi struktur yang sebelah kanan dan kiri berada pada sisi yang sama. Kalau yang trans berarti di sini ya, senyawanya ada di bagian bawah sini, senyawa ini gitu ya. Nah, ini contohnya, ada yang mau ditanyakan?
Oke. Tidak ada ya, kita lanjut. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa reagen Wittig secara alami akan memberikan hasil alkena Z atau alkena cis. Akan tetapi kalau substituen yang berada pada ilida ya, bisa menstabilkan anion ini, ya, ini anionnya, maka ikatan rangkap yang terbentuk bisa berupa trans. Ikatan yang terbentuk bisa menjadi trans, ya, seperti ini. Nah, yang mana yang disebut bisa menstabilkan? Ya, yang bisa menstabilkan anion adalah siapa saja yang bisa mengurangi beban muatan negatif ini. Jadi kalau ada orang yang bersedih, distabilkan berarti dikurangi kesedihannya. Ya. Sama saja dengan ini, elektron ini negatif. Maka untuk menstabilkannya kita mencari struktur yang bisa menarik kelebihan muatan negatif. Ya. Nah, siapa saja? Ini kita sebut dengan EWG atau gugus-gugus penarik elektron, ya. Karena dia kelebihan muatan elektron, muatan negatif, maka kita butuh gugus lain yang bisa menariknya. Contohnya adalah karbonil, ya. Nah, karbonil kan memang sudah ada ya, ada di alkena. Maaf, ada di ya umumnya untuk reagen Wittig kalau kita reaksikan dengan karbonil maka ini akan terjadi penarikan elektron atau konstabilisasi anion. Nah, sehingga selain produk cis, maka produk alkena juga dibentuk, tetapi malah produk trans itu bisa mendominasi. Ya. Predominasinya artinya mendominasi, ya. Ya, padahal tadi kalau kita lihat bahwa R ini sulit untuk berada di bentar ya, saya perhatikan ini masih oh ya, ini masih cis ya. Nah, kita lihat penstabilannya. Ini kan reaksi yang biasa ya. Jadi ilidanya belum distabilkan. Nah, sekarang kalau ilidanya ini terikat pada suatu karbonil, maka elektron ini akan ditarik ke arah oksigen. Sekali lagi kalau saya katakan, kalau dikatakan elektron ditarik, berarti elektron bukan berarti ditarik ke arah oksigen ya, tapi awan elektronnya itu menuju ke arah oksigen. Maka ini akan menghasilkan struktur yang trans. Nah, dengan mekanisme seperti ini menjelaskan bahwa kalau pada ilidanya atau pada reagen Wittig ada karbonil atau ada gugus-gugus yang bisa menarik elektron, biasanya ciri khas dari penarik elektron itu adalah punya ikatan rangkap, ya, dan ikatan rangkap ini terikat pada atom-atom yang memiliki keelektronegativan tinggi seperti oksigen, nitrogen, dan halida. Ya, itu semua adalah senyawa-senyawa penarik elektron. Pendorong elektron sama, biasanya dia punya oksigen, nitrogen juga, tapi bedanya dia ikatannya tunggal. Ya, itu adalah
gugus pendorong elektron. Jadi kita bisa memahami bahwa kalau ilidanya punya penarik elektron, maka ilida terstabilkan sehingga menghasilkan alkena yang trans atau engagen, E-alken. Nah, kita lihat contohnya, penjelasannya. Nah, di sini di triphenylphosphine-nya ada karbonil ya, ada karbonil di sini. Selain ada karbonil, ada esternya juga ya, COO-etil, itu berarti ester ya. Nah, pada keadaan transisinya, karena ini adalah reaksi yang reversible. Nah, kenapa bisa trans yang lebih mendominasi ya? Karena pada saat terbentuk reaksi ini, maka ini akan langsung ditarik ke arah produk. Ya. Beda dengan yang membentuk cheese ya. Ini lambat, pembentukan produk cheese ini lambat sehingga produk transisi ya intermediate atau produk antara itu kembali ditarik ke arah kiri, ke arah reaktan. Nah, itulah sebabnya kenapa ini menjadi tidak banyak ya, tetapi didominasi oleh produk trans. Ya, senyawa-senyawa lain yang contoh lain misalnya ya. Kalau tadi anamarin ya, anamarin itu kan tadi bentuknya cheese ya. Nah, sekarang kalau kita membentuk, ini anamarin yang tadi ya, ini kan cheese ya. Sekarang kita lihat bagaimana kalau misalnya triphenylidanya ini ada penarik elektronnya. Kalau ini kan pendorong semua ya, tadi saya bilang kalau ada struktur, ada oksigen, nitrogen, tapi ikatannya tunggal, maka itu pendorong elektron. Ya, dia akan mendorong ke arah sini. Nah, kalau dia mendorong elektron ke arah karbon ini, maka ini menjadi semakin negatif. Ya. Nah, kalau semakin negatif, maka dia lebih senang membentuk struktur yang cis. Ya, atau tidak terstabil kan ya, kurang stabil. Ya, triphenylphosphine-nya kurang stabil. Ya. Nah, ini kurang stabil sehingga tidak bisa cepat-cepat membentuk produk ini. Nah, sekarang kalau ada pendorong elektronnya, ya, ada penariknya. Penariknya yang mana? Nah, penariknya ini ada karbonilnya. Ada, jadi ini secara keseluruhan adalah gugus ester. Jadi dia akan ditarik, ya, dia tarik, maka ini menjadi semakin stabil. Stabil pada posisi ini ya. Kalau yang disebut dengan kurang stabil, dia itu selalu mau kembali ke reaktan ya, sini. Tetapi untuk bentuk yang ada penarik elektronnya seperti ini, dia akan stabil di sini ya, tidak mau kembali lagi ke arah reaktan. Maka bisa membentuk dengan cepat produk trans ya, ikatan rangkap trans. Nah, seperti itu ya, bagaimana reagen Wittig bisa membentuk ikatan rangkap. Oke, ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan reagen Wittig? Silakan dipahami dulu sebelum kita melangkah kepada reaksi yang lain. Reaksi aldol itu relatif mudah dipahami ya. Kalau Anda paham reaksi-reaksi antara karbon dan karbonil. Oke, dilihat dulu. Saya sambil makan pagi dulu, saya belum sarapan. Makan? Sudah semua minta yang dibilang? Sudah nih? Oh, itu ya yang baru ya? Sudah absen semua?
Ini Anissa. Kenapa jarang absen, sering merah ini? Tadi ada orangnya ya? Coba Anissa masih di room enggak? Ini masih banyak yang belum absen. Rabia? Iya, Bu. Kenapa enggak absen? Rizky Amalia. Bu, sudah absen kali, Bu. Terus kenapa belum ada? Absen pakai apa? Pakai pulpen apa pakai centang? Lentera. Kalau tanda tangan yang enggak masuk absennya. Oke, Radia sudah. Reski Amalia. Zakia, Samsul. Helda, Fosia. Fosia ada? Fosia ini rajin kuliah tapi buka tidak absen ya? Ada orangnya? Saya Bu, Zakia Bu hadir Bu. Tapi sering merah, kenapa bisa begitu? Maaf, di Ini siapa? Fosia ya yang bicara ya? Mana Fosia? Fosia mana? Fosia fokus ya. Fosia tuh angkatan berapa? Angkatan berapa ini Fosia? 2015. Harus fokus, Dek. Jangan ambil kuliahnya saja terus tapi tidak lulus-lulus. Jadi walaupun online tetap harus serius ya, serius ikut kuliah. Helda mana? Zakia juga belum absen. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk di reaksi aldol. Nah, reaksi aldol ini disebut adalah the king of cis bond forming reaction. Ya, jadi rajanya reaksi pembentukan ikatan karbon-karbon.
Berarti banyak sekali reaksi yang berkaitan atau mengikuti kaidah dari atau konsep dari ikatan reaksi aldol ya, konsep reaksi aldol. Nah, untuk membentuk reaksi aldol, maka kita butuhkan satu sumber karbon negatif dan satu sumber karbon positif. Nah, kita sudah mempelajari juga ya, karbon negatif adalah disebut juga nukleofil dan karbon positif disebut juga elektrofil. Nah, ada berapa karbon positif atau nukleofil yang sudah kita tahu? Karbon negatif sudah 3 ya, 3 macam ya. Yang pertama adalah reagen keringat atau organologam. Yang kedua adalah enolat. Enolat itu berasal dari senyawa organik yang ditarik protonnya oleh basa, ya, atau yang disebut dengan karbanion. Tapi karbanion yang lebih spesifik itu disebut dengan enolat. Biasanya syaratnya adalah ada oksigen, ya, ada karbonilnya. Kemudian yang kedua, tapi perhatikan ya, untuk nukleofil, karbonil di sini bukan karbonil yang bereaksi ya, tetapi karbon di sebelah karbonil. Perhatikan ya, lihat kursor saya. Kalau dalam bentuk nukleofil, maka yang bereaksi bukan karbonilnya, tetapi karbon di sebelah karbonil, atau disebut juga dengan karbon alfa. Sedangkan C positifnya itu berasal dari karbonilnya ya, karbon-karbonil. Nah, kedua macam sumber karbon ini akan mengkombinasi satu sama lain membentuk ikatan. Nah, reaksinya seperti ini ya. Kita ulangi kembali. Karbon alfa, ya. Karbon alfa ini kalau ditarik protonnya, ya, ini kan sudah dalam bentuk enolat ya. Saya tidak usah jelaskan lagi bagaimana enolatnya terbentuk. Maka karbon negatif ini akan bereaksi dengan R, ya, membentuk ikatan seperti ini. Sedangkan kalau nukleofil akan bereaksi, elektrofil akan bereaksi dengan nukleofil seperti ini ya. Nukleofilnya yang akan menyerang karbon-karbonil. Dan produk akhir dari suatu elektrofil dalam bentuk karbonil itu adalah OH. Nah, jadi Anda perhatikan bahwa yang disebut dengan reaksi aldol itu syaratnya adalah enolat ditambah dengan karbonil ya. Jadi ada dua struktur yang masing-masing punya oksigen. Ya, baik pada enolatnya maupun pada karbonilnya. Makanya disebut dengan reaksi aldol. Ya, bentuknya seperti dengan aldehid. Tapi tidak harus selalu aldehid, bisa keton ya. Nah, kita kasih contoh aldehid ya. Ada yang tahu ini senyawa apa ini? Kayak orang duduk ini. Senyawa apa ini?
Gimana, ada yang tahu ini senyawa apa? Halo, masih ada orang kelas kah? Akan ada suara? Ayo, mana semua senyawa apa tadi itu? Ayo dek, respon. Kalau tidak tahu, bilang nggak tahu. Kalau begini kan kayak tidak ada orang di kelas. Saya mending lihat saja kalau begini. Tidak tahu, Bu. Senyawa karbon. Ada yang tahu sama sekali? Tidak, Ibu. Coba ini ya. Ini CH3. Ya, coba Anda coret-coret ya. Ini CH3. Ini C. Kemudian di sini ada 1H. Ini ada O. Ini senyawa apa? Saya tutup saja kelasnya, Di, kalau nggak ada yang tahu ya. Ini senyawa yang sangat sederhana, Anda harus sudah tahu sejak SSO1. Saya kasih waktu 5 menit, kalau enggak saya tutup kelasnya. Asetaldehid, Bu.
Bukan. Bukan aseton. Golongan senyawanya apa? Aldehid, Bu. Oke, aldehid kalau karbonnya satu namanya apa? Nah, ini karbonnya 2. 1, 2. Etanol. Apa? Etanol. Ya, etanal ya. Ini adalah senyawa etanal. Atau biasa juga disebut etanaldehid. Jadi kalau kita punya 2 etanal, ya, maka ini bisa bereaksi salah satunya menjadi, tidak harus punya 2 etanal ya. Maksudnya kalau kita punya etanal saja, misalnya dalam satu tabung reaksi kita punya etanal ya, maka setengah dari partikel etanal tersebut akan berperan sebagai nukleofil dan setengahnya lagi akan berperan sebagai elektrofil ya. Ada yang menjadi enolat misalnya ya, yang merah menjadi enolat, dan sebagian lagi dari partikel tersebut akan berperan sebagai karbonil. Nah, inilah yang disebut dengan reaksi aldol yang istimewa ini. Nah, kalau kita berikan NaOH pada senyawa tersebut, pada etanal itu ya, kita berikan NaOH, maka NaOH ini akan menarik proton dari karbon alfa dari salah satunya. Ya. Jadi misalnya yang kita lihat dulu warna apa ini? Yang menjadi karbonnya biasanya hijau ya. Nah, maka NaOH akan menarik proton dari karbon alfa ini. Maka ini akan menjadi enolat. Dan ini tetap sebagai karbonil, bertindak sebagai sumber karbon positif atau karbokation. Nah, maka reaksinya akan seperti ini, ya. Reaksinya akan seperti ini, menghasilkan struktur dengan 2 gugus fungsi, karbonil dan hidroksil. Nah, ini mekanismenya nanti ada di belakangnya. Ini pengenalan saja dulu. Nah, selanjutnya senyawa ini bisa mengalami reaksi lebih jauh, menghasilkan enon seperti ini ya. Nah, caranya adalah biasanya protonnya ini ditarik. Ya, protonnya ditarik ya, bisa dengan basa. Ya, bisa dengan basa, itu kemudian ikatan yang dipakai untuk berikatan dengan O dan H itu dijadikan ikatan Pi seperti ini. Nah, maka reaksi ini disebut reaksi eliminasi ya. Kita maaf salah tadi ya, bukan ikatan antara O dan H, tetapi OH-nya yang ditarik. Ini adalah reaksi eliminasi. Nah, eliminasi OH menghasilkan karbonil ikatan tangkap. Nah, inilah yang disebut dengan enon. Oke? Kita lihat mekanismenya. Yang pertama, kita butuh alkohol untuk menarik ini ya, menarik proton dari karbon alfa seperti ini. Jadi proton dari karbon alfa ditarik oleh basa, ya, tentu dengan terlarut dalam air ya. Nah, membentuk enolat. Jadi ini adalah enolat, ya, kita sudah belajar enolat. Nah, elektron yang berada pada enolat ini akan
menyerang karbon-karbonil. Ya. Nah, nanti seperti ini ya, terbentuk ikatan antara karbon-karbonil dengan karbon alfa. Nah, ini ikatan yang terbentuk. Nah, kemudian karena ini ada air ya, OH ini biasanya terlarut dalam air. Maka proton dari air akan memprotonasi O-. Nah, ini O-nya kenapa bisa ada? Silakan buka lagi slide sebelumnya. Ya, pada saat kita membahas bagaimana pembentukan karbon-karbon. Ya. Jadi ini ikatan pi-nya ditarik ke atas ya, membentuk O-. Nah, O- ini kalau ada H dia akan tarik menjadilah OH. Seperti itu ya. Nah, jadi produknya sekarang seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ya, bagaimana reaksi berikutnya ya. Di sini masih ada hidrogen tentu saja ya. Ini kan masih ikatan antara ini nih ya, masih ada 2 hidrogen di sini. Salah satunya itu bisa ditarik oleh basa lagi. Jadi kalau masih ada basa ya, basa yang tadi juga sama mengambil karbon alfa dari yang akan masuk enolat, dan pada saat terjadi produknya, pada saat sudah bentuk produknya, OH ini juga ya menarik kembali karbon alfa yang tersisa. Ya, karbon alfa masih ada 2 lagi ya. Satunya ditarik, kemudian elektron ikatannya ditarik membentuk ikatan rangkap di sini. Nah, konsekuensinya ikatan pi yang di karbonil itu ditarik ke O seperti ini. Nah, selanjutnya kalau didorong kembali oksigen, elektron ikatan pada oksigen ke arah ikatan membentuk karbonil. Kemudian ikatan pi juga didorong ke arah ikatan di sebelahnya. Jadi bisa begitu ya. Ikatan pi itu adalah ikatan elektron pi adalah elektron yang fleksibel, bisa berpindah-pindah dari satu ikatan ke ikatan sebelahnya, atau dari satu atom ke ikatan di sebelahnya, atau dari ikatan ke atom di sebelahnya. Seperti itu ya, perpindahan elektron pi. Nah, jadi ini elektron pindah dari atom ke ikatan, ini dari ikatan ke ikatan, ini dari ikatan ke elektron. Nah, jadi di sini terbentuk ikatan rangkap dan OH lepas. Jadi ini adalah reaksi eliminasi yang menghasilkan enon. Dan Anda perhatikan bahwa untuk menjalankan reaksi aldol kita butuh basa. Tetapi dengan asam pun bisa, ya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana kita bisa mengontrol kemoselektivitas. Artinya bagian yang kita inginkan saja yang bereaksi ya, karena dalam satu struktur bisa jadi ada beberapa gugus fungsi yang dibentuk yang bisa membentuk memberikan reaktivitas. Misalnya seperti ini ya, kita punya dua aldehid seperti ini atau 2 karbonil seperti ini. Yang di atas kan aldehid ya, yang di bawah ini keton. Nah, maka produk reaksi aldonya bisa macam-macam. Kalau kita gabung ya, kita gabung dalam satu kenapa sih tidak terlalu penuh kayaknya? Error.
Oke, maaf ya, kita lanjut lagi. Jadi kalau kita punya dua alkohol, maka kan ini masing-masing kan senyawa karbonil ya, maka senyawa reaksi aldol bisa terjadi antara senyawa ini dengan ini, bisa juga reaksi antara senyawa ini dengan dirinya sendiri, bisa juga reaksi antara senyawa ini dengan dirinya sendiri. Maka kita bisa memperoleh empat possible product, ya, 4 produk yang mungkin. Kalau reaksinya antara sesama ini ya, senyawa apa ya ini ya, propanal ya, senyawa propanal, maka bentuknya seperti ini. Jadi ada 3 karbon tambah 3, nanti produknya ada 6 karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini dengan ini, nah yang menjadi karbonilnya adalah ini dan ini menjadi enolat, maka produknya seperti ini. Kalau ini dengan dirinya sendiri, produknya ini. Dan kalau ini menjadi karbonil dan ini adalah enolat, maka produknya seperti ini. Ya. Nah, yang ini dan ini kita sebut homocoupling. Homocoupling artinya coupling antara dirinya sendiri ya. Sedangkan yang ini two cross coupling artinya coupling antara mereka berdua ya, tetapi berbeda. Ada saatnya ini menjadi enolat dan ini karbonil, dan di saat yang lain ini menjadi karbonil, ini menjadi enolatnya. Ya, bisa dipahami ya? Nah, untuk mengontrol kemoselektivitasnya, misalnya nih kita mau reaksinya yang ini saja. Kalau kita mau ini saja kan gampang ya, jangan reaksikan dengan ini. Atau kita mau yang ini ya jangan masukkan ini. Tetapi misalnya kita mau yang ini. Yang ini otomatis kan kita pakai 2 ya. Nah, maka produknya minimal kemungkinan produknya ada 4 seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kita mengontrol selektivitasnya ya, kita mau ini, tidak mau yang lain. Maka yang kita bisa lakukan adalah, solusi yang mungkin adalah kita mencari nukleofil yang sesuai ya. Kita mencari nukleofil yang sesuai. Berarti enolatnya ya, kita harus menentukan yang mana yang jadi enolat. Kalau produknya seperti ini, maka ini yang harus menjadi enolat. Ya. Kalau kita mau yang ini, maka ini yang harus jadi enolat. Ingat, dalam reaksi aldol, yang menjadi enolat, ya, kita lihat sini enolat ya. Yang menjadi enolat, di produk akhir dia tetap sebagai karbonil. Sedangkan yang karbonil akan berubah menjadi hidroksil. Seperti ya. Nah, jadi kalau kita mau ini, berarti ini yang menjadi karbonilnya. Nah, sekarang kita bisa mengontrol menggunakan nukleofil yang tepat dengan cara memilih mana nukleofil yang kita inginkan. Kita harus tahu dulu, nukleofil yang baik itu, yang aktif itu adalah nukleofil yang tadi ya, yang bisa menstabilkan, artinya ada pendorong-pendorong elektronnya. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau ada gugus O-etil ya, maka ini bisa meningkatkan, terbalik ya, bukan penarik ya, tapi pendorong, karena kita ingin karbon ini semakin negatif ya, bagian sini ini harus semakin negatif. Oleh karena itu kita harus menstabilkan dengan cara mendorongkan elektron ke arah karbon tersebut. Berarti kita butuh pendorong ya, contohnya ini ya, ada oksigen, ikatannya tunggal. Semakin berkurang pendorong elektronnya. Elektron juga bisa didorongkan oleh gugus metil ya, walaupun tidak sekuat dari oksigen. Sedangkan yang paling kecil dorongan elektronnya tentu saja hidrogen karena elektronnya cuma 1. Oleh karena itu, kita kalau mau enolat sesuai yang kita inginkan, maka sebaiknya gunakan enolat yang memiliki gugus ester.
Itu kalau ada enolatnya yang aldehid diantaranya yang memiliki gugus ester, maka pakailah itu sebagai enolat. Gitu ya. Nah, selain itu elektrofilnya juga kita harus pilih ya. Harus yang aldehid yang lebih elektrofilik. Nah, elektrofilik itu biasanya adalah yang bisa menstabilkan positif, itu adalah yang bisa mendorong, yang menarik elektron. Nah, kita lihat ini pendorong ya. Kalau ester itu mendorong, makanya dia yang paling tidak efektif, paling tidak aktif ya. Kalau kita bandingkan dengan urutan yang ini. Seperti itu. Jadi kita bisa perhatikan bahwa kalau karbonilnya kita pilih yang karbonil yang sederhana. Ya. Sedangkan untuk nukleofilnya kita pilih yang ada esternya. Contohnya seperti ini ya. Yang mana kita pilih sebagai enolat, yang mana yang kita pilih sebagai karbonilnya. Kita lihat ya. Di sini untuk enolatnya sebaiknya ada esternya, kalau tidak ada karbonnya atau ada alkilnya. Kita lihat. Dua-duanya ada alkil, jadi semuanya bisa menjadi enolat. Sekarang bagaimana dengan karbonilnya? Karbonil yang baik adalah karbonil yang tidak banyak gugus alkilnya. Nah, di antara keduanya yang paling tidak banyak gugus alkilnya adalah yang mana? Yang ini ya. Ini kan alkilnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 gugus pendorong elektron. Sedangkan ini, ya, ini menarik elektron. Benzen itu walaupun tidak sekuat ester, tapi dia akan cenderung menarik elektron karena dia sendiri bermuatan negatif. Ya, sehingga aldehid ini lebih baik menjadi elektrofil daripada menjadi keton. Maksudnya apa ini? Oh iya, aldehid ini merupakan elektrofil lebih baik daripada keton. Sedangkan keton ini lebih cocok menjadi karbonil ya, atau elektrofil. Nah, sehingga, ini ya, nanti kemudahannya, apa yang mudah dari reaksi aldol adalah Anda tinggalkan gambar sendiri ini ya, gambar langsung saja struktur keduanya, dan kemudian Anda sambungkan antara karbon-karbonil dengan karbon alfa dari etanolnya, dari enolatnya, ya. Anda sambungkan seperti ini, kemudian karbonilnya Anda ubah menjadi hidroksil, ya. Karena ini berfungsi sebagai karbonil. Terbalik tadi ya. Maaf, penjelasan saya terbalik. Aldehid ini lebih baik sebagai elektrofil ya. Nah, elektrofil ini ya sudah betul ya, yang tidak banyak alkilnya ya, tidak banyak alkilnya. Maka ini sebagai enolat. Nah, tadi kita juga sudah tahu bahwa semua yang menstabilkan karbon ini, maka itu bisa menjadi nukleofil ya. Salah satu pendorong elektron adalah gugus alkil ya, mendorong elektron ke arah ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke oh ya, bagaimana cara untuk mengontrol kemoselektivitas yang tadi ya. Nah, caranya adalah kita juga bisa selain tadi ya mengatur nukleofiditas dari masing-masing karbonil dan enolatnya, kita juga bisa memastikan salah satunya sebagai enolat. Ya, dengan cara mereaksikannya dengan litium LDA, apalagi itu LDA, litium diamoni litium diamina ya. Ini masih ada semua kan di room? Ya, Bu.
Iya, Bu. Iya, Bu. Ada, Bu. Iya, Ibu. Oke ya, jadi kita reaksikan dulu dengan litium diamin. Ya, nah litium ini akan terikat pada litium ini kan metal ya, alkali ya, logam alkali, maka dia akan terikat pada oksigen. Nah, kalau litium terikat pada oksigen, maka ikatan pi karbon ini akan ditarik ke atas kan ya, untuk berikatan dengan litiumnya. Nah, sehingga H ini, H yang ada di sini akan dilepas, ya kan ada H1 di sini, ada 2 ya, salah satunya dilepas, ikatannya ditarik ke sini membentuk ikatan rangkap. Nah, sekarang ini sudah menjadi enolat. Ya. Nah, syaratnya adalah ini harus pada suhu rendah. Suhu rendah ya. Kenapa harus suhu rendah? Ya. Kalau suhu tinggi, ini bisa langsung terjadi reaksi aldol ya. Bisa terjadi langsung reaksi aldol. Jadi suhu rendah dulu hanya untuk memastikan terjadi reaksi antara litium dengan oksigen. Supaya kita bisa pastikan bahwa ini yang menjadi enolat. Nah, kalau sudah ini enolat, maka yang satunya itu otomatis menjadi karbonil. Ya. Bagaimana reaksinya Anda tinggal gambar kedua struktur, kemudian sambungkan karbonil dengan karbon ini, R-nya didorong ke bawah seperti ini. Ya, karbonilnya diubah menjadi hidroksil. Begitu ya, mudah ya. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan dulu? Belum ada, Bu. Nah, ada juga cara lain. Kita membuat ekivalen enolat. Ekivalen enolat itu artinya sama saja ya, pada dasarnya membuat suatu aldehid memaksa satu struktur menjadi enolat. Sehingga struktur yang kedua terpaksa menjadi karbonil atau elektrofilnya. Nah, caranya adalah mereaksikan dengan trimetil silil klorida dengan trimetilamin. Ya. Nanti SiM3-nya terikat pada oksigen. Ya, kemudian tadi sama ya, ikatan karbon H di sini lepas. Kemudian elektron ikatannya dipindahkan menjadi ikatan rangkap. Nah, baru setelah itu direaksikan dengan karbonilnya, elektrofilnya. Nah, ini biasanya dibutuhkan asam Lewis untuk simulasi reaksi adisi. Kita juga bisa menggunakan senyawa-senyawa lain untuk membentuk ekivalen enolat. Pada dasarnya sama saja ya. Kita mau membentuk seperti ini ya. Kita mau paksa satu struktur membentuk enolat. Ada yang pakai litium di amonia, ada yang pakai trimetil silil seperti ini ya. Ada juga yang menggunakan senyawa turunan boron ya. Seperti ini. Nah, sekarang perhatikan struktur ini. Ikatan rangkapnya ada di mana? Sini ya. Ikatan rangkap ada di sini. Nah, berarti kita bisa melihat kira-kira di mana yang menjadi enolat dan yang mana yang menjadi karbonilnya.
Coba. Ya, tadi ada kata kuncinya ya. Yang menjadi, ini kan reaksinya reaksi intramolekular ya. Apa namanya? Ya, di sini ya. Ini kan ikatan lengkapnya. Jadi bagian belakang itu adalah yang hijau dengan ini, oksigen, karbon, metil. Dan bagian depan yang merah dengan metil, satu metil. Nah, ini terbentuk ikatan di antaranya ya, ikatan dengan reaksi mekanisme reaksi aldol. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang sebagai enolatnya dan siapa sebagai karbonilnya? Apakah yang di depan atau yang di belakang? Coba, ada yang tahu? Tadi masih ingat ya apa yang saya bilang? Bahwa yang menjadi elektrofil itu akan berubah gugusnya dari karbonil menjadi hidroksil. Sedangkan yang menjadi enolat, gugus karbonilnya akan tetap. Jadi yang di depan ini, yang merah ini sebagai enolat atau sebagai karbonil? Ayo, mana komentarnya? Ayo, mana suaranya? Nggak ada respon? Kalau begitu ini jadi PR ya. Saya akan bikinkan tugas di pertemuan hari ini. Dan ini kalian gambar ulang. Terus tentukan yang mana menjadi karbonil, elektrofil, yang mana jadi nukleofil, dan gambarkan mekanismenya. Ya. Nanti saya bikinkan di sini.
Nah, PR ini harus dikumpul sebelum pertemuan berikutnya. Nah, ini PR-nya nanti digambar, difoto ya. Iya, Bu. Terus bikin dalam bentuk PDF. Iya, Bu. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Udah tampil ya? Kalau tidak ada, kita cukupkan kuliah kita hari ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.